Ya, selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada pada saat ini untuk sama-sama masuk dalam renungan harian. Menandai rasa ungkapan syukur kita, mari kita angkat dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, menandai rasa ungkapan syukur kami rindu Tuhan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu ini di tengah-tengah kami semua. Engkau berkati ia Tuhan, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya.
kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Hoaks. Itulah judul perenungan kita saat ini. Saudara-saudara, hoaks atau berita bohong akhir-akhir ini begitu masif, bahkan cenderung terstruktur. Lalu kalau demikian, maka sebenarnya dia adalah hoaks. Tapi kalau dia terlalu masif, kalau dia terstruktur diberitakan, maka bisa jadi bahwa itu akan dianggap sebagai kebenaran. Karena itu memang begitu pentingnya untuk hati-hati dengan setiap berita yang datang kepada kita. Hoaks akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, dalam rangka menjatuhkan pemerintah, menjatuhkan lawan dan lain sebagainya, ketika kita membacanya seolah-olah bahwa itu adalah benar. Dan banyak orang yang jempol, bahkan super, bahkan ada banyak orang yang membagikan. Saudara-saudara, hoaks juga sudah ada ketika jemaat di Tesalonika terbentuk oleh pemberitaan dari Paulus dan teman-temannya, bahwa orang-orang percaya di Tesalonika itu ada orang-orang yang datang seolah-olah membawa berita, membawa surat dari Paulus bahwa mereka itu adalah teman sekerjanya Paulus. Lalu mereka membawa berita bohong, berita yang justru sebaliknya kepada orang-orang yang percaya di Tesalonika. Nah, ada orang-orang yang tergoda dengan ini. Ada yang sudah mau mengikutinya karena merasa bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya tidak, saudara-saudara. Nah, supaya nyata bahwa ini adalah benar-benar berita kebenaran, rupanya mereka juga tidak lupa disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, rupa-rupa tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu di ayat 9. Supaya kelihatan bahwa oh memang benar ini adalah pekerjaan dari Roh Yesus Kristus. Padahal bukan, saudara. Apa maknanya buat kita? Banyak sekarang penyesat-penyesat. Banyak orang-orang yang datang menyampaikan kepada kita dan kadang-kadang kita mengatakan bahwa wah, sepertinya ini lebih masuk di akal saya dibandingkan dengan ajaran yang kami terima di gereja Toraja, misalnya begitu. Ini lebih menarik, ini lebih oke, ini lebih menjanjikan. Saudara-saudara, hati-hati dengan ajaran-ajaran itu. Karena apa? Sebagaimana sudah disampaikan bahwa ada memang banyak penyesat-penyesat. Cara menyampaikan juga ajaran mereka itu enak banget didengar begitu. Bahkan ya mungkin ekstrim kalau dikatakan kadang-kadang ibaratnya orang yang terhipnotis. Karena itu memang kita harus berhati-hati dengan berita-berita yang tidak benar tapi dibungkus dengan berbagai macam hal atas nama Tuhan. Dan bukankah dalam pembacaan kita bahwa memang juga selalu diikuti oleh tanda-tanda mujizat palsu, oleh berbagai macam hal yang menurut kita bahwa itu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan malam hari ini, semua itu dari iblis. Dan pada saatnya nanti ketika sang sumber kebenaran itu yaitu Yesus Kristus, itu tidak akan bertahan, saudara. Hanya dengan apanya?
Pembacaan kita mengatakan hanya dengan nafasnya saja, hanya dengan rohnya. Ya, ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pembawa hoaks, pembawa berita yang tidak benar, firman Tuhan jelas. Hanya dengan nafasnya Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan dimusnahkan. Karena itu saudara, kita harus dengan sepenuh hati mengiring Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari. Karena apa firman Tuhan itu? Ketika firman itu kita baca, dia tidak akan kembali dengan kosong saudara, tapi selalu akan ada yang mengubahkan hidup kita. Jadi dia tidak akan kembali dengan kosong kalau kita setia membaca firman Tuhan, dan terlebih dalam menangkal para pendurhaka-pendurhaka pada para pembawa berita-berita yang bohong. Saudara-saudara, teruslah berakar di dalam Kristus, supaya memang kita membawa berita yang benar, berita yang baik, berita yang menyelamatkan, kabar baik, kabar sukacita. Apa kata Tuhan tentang orang-orang yang membawa berita sukacita, saudara? Firman Tuhan mengatakan betapa indahnya orang-orang yang datang membawa kabar baik. Jadilah pembawa kabar-kabar baik, saudara. Bertobat ketika mungkin sering membawa berita hoaks, bertobat malam hari ini dan jadilah pembawa berita yang benar. Amin. Firman Tuhan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Mengaminkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama, kita harus membawa berita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami akan terus membawa berita sukacita, berita tentang kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer Selili. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan yang akan menopang dan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya mereka melakukannya dengan penuh semangat dan juga dengan penuh sukacita. Dan malam ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan membuka jalan buat mereka. Kami bersukacita bersama dengan anak kekasih kami Marcel Kristianto atas pertambahan umur boleh mencapai usia 6 tahun hari ini. Godwin Aceria Pata, kami juga bersyukur atas umur yang Tuhan berikan. Bahkan perjalanan perkawinan orang tua kami Bapak Benyamin Pata dan Ibu Oktavina Rete yang ke-16 tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam perjalanan perkawinan kehidupan kedua orang tua terkasih ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan sukacita kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami berada dalam masa pandemi, namun pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di kehidupan kami. Bapa dalam sorga,
Biarlah kami semua akan terus menaruh harap kami kepadamu, bahwa Tuhan akan senantiasa menopang kami semua. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang, dan juga yang berada dalam bangku pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bawa semua warga jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka semua akan disembuhkan oleh karena kasih setia Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.